Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Untuk mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini selaku khatib, kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada jemaah Jumat sekalian, mari bersama kita tingkatkan nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata sebenarnya yaitu bersungguh-sungguh menjalankan semua perintah-perintah dari Allah dan bersungguh-sungguh pula untuk menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan merupakan modal bagi kita dalam menapaki kehidupan dunia yang hasilnya kelak akan kita rasakan di negeri akhirat. Takwa juga merupakan kriteria yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menilai hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat, setiap detik, setiap menit selalu merasakan nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita tidaklah pernah putus. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, dan bahkan di dalam tidur kita pun nikmat Allah Subhanahu wa taala masih tetap dicurahkannya kepada kita sekalian. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Begitu banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut menjadikan kita manusia-manusia yang harus pandai-pandai bersyukur daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana diri kita yang setiap saat menerima nikmat dari Allah? Bagaimana diri kita yang setiap saat merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah diri kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dinyatakan oleh para ulama, ketika kita memperoleh nikmat setiap saat dari Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Ada 3 hal yang harus kita lakukan, yaitu syukru fil qalbi, bersyukur di dalam hati kita masing-masing. Bersyukur di dalam hati kita, kita merasakan begitu banyak karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada di dalam diri kita, apapun yang kita rasakan, seluruhnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa-apa yang kamu rasakan daripada nikmat-nikmat merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yakini di dalam hati kita, tancapkan di dalam hati sanubari kita, apapun yang kita rasakan daripada karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya adalah tanda kasih sayang Allah terhadap diri kita.
Begitu banyak nikmat Allah, sampai-sampai dinyatakan oleh Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, sungguh kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Dalam hati kita tancapkan bahwa seluruh apa yang ada di dalam diri kita, seluruh apa yang kita miliki adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kita bangga-banggakan dari harta kekayaan kita, pangkat dan jabatan kita, wallahi semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai menjadikan kita sombong, jangan sampai menjadikan kita angkuh, karena semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu saat bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut nikmat-nikmat tersebut dari dalam diri kita. Kemudian yang kedua dinyatakan oleh para ulama, selain kita tancapkan dalam hati kita untuk menjadi pribadi, hati kita dipenuhi rasa syukur, mari kita basahi lidah kita dengan memuji keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Membasahi lidah kita dengan memuji Allah. Asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan kita. Basahi diri kita, basahi lidah kita, basahi lidah kita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala diajarkan untuk berterima kasih kepada sesama manusia, dan jangan lupa juga kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak mengucap syukur kepada Allah, banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak membasahi lisan kita dengan kalimat alhamdulillah. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di luar salat, baik setelah salat ataupun dalam keadaan yang bagaimanapun. Jangan sampai kita melalaikan untuk bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita lupa untuk memuji keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah lagi kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang saat ini kita merasakan nikmat hidayah di dalam diri kita. Kita merasakan nikmat terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam di dalam diri kita. Alangkah sungguh mulianya Allah karuniakan nikmat tersebut kepada diri kita. Kita mengucap alhamdulillah, kita memuji Allah, alhamdulillah, segala puja dan puji Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah terbayang diri kita seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kita sebagai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah tidak terbayangnya diri kita seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut hidayah di dalam hati-hati kita. Mari bersama kita menjaga tersebut dengan berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga dinyatakan oleh para ulama, asyukru bil af'al, bersyukur dengan perbuatan, bersyukur dengan amal. Bagaimana diri kita selalu beroleh nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu yang kita rasakan merupakan nikmat Allah. Kesehatan yang kita rasakan, nikmat kehidupan yang kita rasakan, nikmat harta yang kita miliki, seluruhnya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selayaknya nikmat-nikmat tersebut kita pergunakan untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat sehat yang ada di dalam diri kita, nikmat kehidupan yang masih Allah berikan kepada diri kita, dipergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat harta kekayaan yang Allah karuniakan kepada diri kita, Allah limpahkan kepada diri kita, mari pergunakan nikmat tersebut untuk disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah ironisnya ketika nikmat-nikmat Allah yang melekat di dalam diri kita, ketika nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kita bukan kita gunakan untuk beribadah, melainkan kita gunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min zalik. Kita diberikan nikmat langkah kaki kita untuk harusnya dipergunakan di jalan Allah, tetapi sungguh ironis ketika kaki yang pada diri kita langkahkan kepada tempat-tempat kemaksiatan. Bola mata kita, penglihatan kita, pendengaran kita, penciuman kita, seluruh jasad kita merupakan nikmat Allah. Alangkah sungguh ironisnya ketika nikmat-nikmat yang Allah karuniakan di badan kita, kita pergunakan untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Belumlah lagi nikmat harta, nikmat kekayaan yang harusnya kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun kadangkala nikmat harta, nikmat pangkat, nikmat kekayaan sungguh sangat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bakal bertanggungjawabkannya di hadapan Allah sementara nikmat-nikmat tersebut sudah kita rasakan, tetapi tidak pandai kita mensyukuri nikmat tersebut, bahkan kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dalam satu ayat dinyatakan oleh Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sungguh sedikit sekali hambaku yang bersyukur kepada Allah. Marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dinyatakan oleh Allah adalah golongan orang-orang yang sedikit, yaitu bersyukur, orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita berterima kasih kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita bergunakan nikmat-nikmat tersebut untuk menjadikan diri kita lebih taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Akhirnya kita berharap mudah-mudahan diri kita senantiasa dijaga oleh Allah, senantiasa dibimbing oleh Allah untuk istiqamah di jalannya, dan kita berharap mudah-mudahan akhir hayat kita akan ditutup dalam keadaan husnul khatimah dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam syurganya ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan nasib mereka kelak di hadapan Allah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in min yaumina hadza ila akhiril ayyam. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fi kulli makan wa fi kulli zaman waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabihi qadima faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wahsyurna warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم سلمنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وانصر إخواننا في بلاد المسلمين اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسأله من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.